kita kembali kepada penyakit hati. Bahwasanya hati manusia memiliki berbagai macam penyakit. Dan hati yang sakit lebih berbahaya daripada badan yang sakit. Penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit badan. Hitung penyakit badan, kanker, apa namanya, penyakit-penyakit yang telah disebutkan istilah-istilahnya oleh para ahli medis. Itu jauh lebih ringan daripada kita terkena penyakit hati. Orang yang sakit hatinya terkadang dia tidak merasa sakit. Berbeda dengan orang yang sakit badannya, dia segera mencari obatnya supaya dia sehat seperti sebelumnya, seperti sedia kala. Banyak orang yang sabar mengobati penyakit badannya. Dokter mengatakan jangan makan ini, jangan makan ini, hindari makan ini, itu, rajin olahraga. Semuanya akan berusaha dia kerjakan untuk mencapai kesembuhan badannya. Tapi sedikit di antara manusia yang berusaha sabar mengobati penyakit hatinya. Dan sedikit manusia yang tahu sakit hatinya. Banyak orang yang ria, tapi dia terus-terus berada di atas riaknya. Ada orang yang sombong, dia terus pada penyakit sombongnya. Ada orang yang terkena penyakit iri dan hasad dan dengki, namun dia tidak berusaha mengobati penyakit iri, hasad dan dengkinya. Ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya lebih berbahaya penyakit ate niki ketimbang penyakit awak. Lagu tegita manusia mangkin mbesi pejuluta lamun tersakit awak ta ya kecapan taubatin. Bahkan tak tanggung-tanggung para jamaah, rela mengeluarkan biaya yang besar supaya cepat sehat badannya. Datang ke dokter ini didatangi, pergi ke sana operasi datangi, biaya sekian juta, dia tidak peduli. Yang penting bagaimana dia sehat sembuh. Tapi adakah kita rela berkorban dengan harta yang banyak supaya hati kita ini hati yang sehat, hati yang bersih, yang jauh dari penyakit hati? Karena semua kita mengetahui, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati ini asas dari segala perbuatan kita. Pondasi dari baik dan buruknya perbuatan kita, pegawaianta. Hati ini rusak, perbuatan kita yang lain akan rusak. Hati ini punya penyakit, anggota badan yang lain akan ikut sakit. Makanya lihat orang-orang munafik, tatkala hati mereka sakit, anggota badan mereka ikut sakit. Itu muncul dari hati yang rusak, dari penyakit hati yang berbahaya. Maka cocok Nabi kita alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadis yang sahih. Ini hadis yang sering kita dengar. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Bukankah di dalam badan manusia ada segumpal daging? Kalau dia baik, maka akan baik seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Jikalau hati ini rusak, bukan hati para jamaah, jantung maksudnya ya. Bahasa Arabnya jantung. Bukan hati, karena jantung inilah inti dari segala kebaikan dari anggota badan kita. Ala wahyal qalb. Kalau jantung ini rusak, maka akan rusak yang lain. Coba antum lihat penyakit badan ini para jamaah. Kalau jantung sudah rusak, maka orang akan cepat segera mendatangi kuburannya. Dan rata-rata penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit jantung para jamaah.
Begitu juga kalau hati ini, jantung ini rusak dari sisi agama, di sana ada penyakit iri, di sana ada penyakit ria, di sana ada penyakit sum'ah, di sana ada penyakit benci, di sana ada penyakit ghibah dan yang selainnya. Maka anggota tubuh ini akan mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Makanya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-qalbu malikul a'dha wa junuduhu. Jantung ini raja dan anggota badan ini adalah bala tentaranya. Fa idza tabal maliku tabal jund. Kalau sang raja baik, maka tentaranya akan baik. Wa idza fasadal maliku fasadal jund. Jikalau rajanya yang rusak, maka bala tentaranya juga akan rusak. Begitu juga dengan perkara hati manusia ini. Dan perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penyakit hati kembali kepada dua penyakit. Sakitnya hati manusia kembali kepada dua penyakit. Yang pertama, maradus syubhah, penyakit syubhat. Ini yang si pertama, penyakit syubhat. Banyak orang yang rusak akidahnya karena penyakit syubhat. Dulunya berada di atas sunnah, dikasih syubhat, dibumbui dalil. Dulunya mengatakan ini haram, dikatakan halal. Dulunya dia katakan bid'ah, sekarang dikatakan sebagai amalan yang sunnah. Kenapa? Karena syubhat. Bahkan dahulu orang mengatakan Allah di atas arsy. Tapi ketika terkena syubhat, hatinya teracuni syubhat, keyakinannya rusak, berpaling dari keyakinan yang benar menuju keyakinan yang batil. Dahulu dia mengatakan Allah di atas arsy, kemudian dia berpaling dengan mengatakan Allah di mana-mana. Penyakit yang kedua, maradus syahwah, penyakit syahwat. Dan manusia tidak pernah terlepas dari dua penyakit ini. Atenta kena syubhat atau atenta kena syahwat. Siapapun dia manusia yang ada di atas muka bumi ini tidak pernah terlepas dari dua penyakit ini. Maradus syubhah wa maradus syahwat. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat.